dalam tahun ini 2020 74 ya, sekarang sudah 23 tambah 3 77 tahun ya, 77 tahun. Oh, udah lewat. Oke, saya udah baca ya. Nah, kita melihat ini peta pelayanan GPPS kita di seluruh Indonesia ya. Belum seluruh provinsi ada GPPS ya, baru berapa ya? 22 ya. Ya, oke, sekarang ini latar belakang daripada pembentukan SDG ya. Yang pertama, kita selalu kesulitan hamba Tuhan yang siap diutus ladang misi, sekalipun ada banyak daerah ladang misi yang menanti dan siap untuk dituai. Saudara, saya itu kalau ke Surabaya ya, setiap ada dalam Surabaya, saya selalu datang ke anak SCS dan STAS dan selalu menanya siapa yang mau lulus, lalu merayu mereka, ayo ikut kantin yuk, ayo ikut kantin, nanti saya bantu. Ayo kita buka, misalnya masih banyak ladang. Bahkan orang-orang yang di kantor pun saya rayu-rayu, ayo ikut. Tapi udah kumpul semua yang di kantor itu. Sudah tidak punya lagi keberanian, tidak punya lagi semangat untuk itu. Ya, jadi kita itu, meskipun kita ada sekolah kita di Surabaya, ternyata kita punya kesulitan untuk menemukan tenaga betul yang siap pakai ya. Nah, terus kan? Ini ladang misi di Sulawesi Tengah ini saudara, itu yang gambaran sekilas tentang medan yang mereka hadapi. Kalau di Kaltim beda lagi medannya. Saya lalu ada pospeki saudara, tapi sudah kita serahkan ke DPDI karena kita tidak punya bantuan untuk ditempatkan di sana. Hanya 3 jam perjalanan dari kota. 1 jam naik motor, 1 jam naik perahu, 1 jam jalan kaki. Itu di musim kemarau. Kalau musim hujan, 1 jam naik motor, 1,5 jam naik perahu, 10 menit jalan kaki. Kalau musim hujan atau musim kemarau, saya itu sering turun dari perahu. Kalau musim hujan itu menyingkirkan batang-batang kayu yang ada. Kalau musim kemarau, turun ngapain? Ngangkat perahu. Kenapa? Dangkal. Jadi kami angkat rame-rame ke daerah yang dalam, lalu taruh lagi, baru naik lagi. Nah, itu situ. Dan hiburannya lebih setengah perjalanan kita akan melihat buaya-buaya berjemur di pinggir sungai. Berjajar dari ukuran kecil setengah meter sampai ukuran 6 meter. Kalau pagi itu buaya-buaya itu punya kebiasaan menikur dan pedikur. Kami nyalon saudara. Jadi buaya-buaya itu mengangkat mulutnya gitu, kalau berjemur mulutnya pada menganga begitu. Baru burung-burung jalak itu makan sisa-sisa, makan hal yang kesel di gigi mereka. Masuk ke mulut itu saya juga heran tuh, kok tidak dimakan tuh burung-burung itu. Masuk ke lidah-lidahnya, ambil makanan situ. Hiburannya seperti itu. Ya. Tapi saya nggak pernah takut sama buaya. Kenapa? Itu ibunya, kalau bapaknya baru saya takut. Ya, sudah. Oke. Nah, ya, cara lebih menakutkan. Nah, ini yang kedua adalah kita selalu kesulitan hamba Tuhan untuk menggantikan gembala jemaat yang meninggal dunia maupun yang dikenai sanksi pendisiplinan serta kebutuhan gembala jemaat lokal. Padahal GPPS memiliki pendidikan hamba Tuhan di beberapa jemaat lokal lainnya. Kalau dia meninggal berapa tempat, wah tidak ada yang mau. Apalagi kalau di pulau-pulau terpencil, waduh sulit mereka berpikirkan. Di pulau, saya dulu ingat waktu saya sudah diminta di Palu, saya sudah diminta oleh Kota Deborah, saya diminta. Lalu saya bilang, oh saya panggilan di Kalimantan. Dulu saya hampir nyaris ke Batam. Ini bapaknya Pak Hadi wajah saya, tapi saya bilang, oh panggilan saya di Kalimantan. Tapi waktu saya ngomong begitu, itu semua guru marahin saya, ngapain di Kalimantan? Itu Pak, ukurannya mantu dan mas saya, kamu mau layani monyet? Untung waktu itu belum ada Facebook. Kalau ada Facebook pasti di demo dia. Saya sampai bingung tuh, katanya bekerja buat pagi. Kok saya mau ke hutan nggak boleh? Ya. Nah itu kita itu punya kesulitan di alam hal itu. Makanya kita membutuhkan SDG. Oke. Terus
Jika ada sumber daya umumnya masih memprihatinkan dalam hal kerohanian, karakter, dan mentalitas. Tidak ada keseimbangan antara bobot rohani dan mentalitas yang dimiliki sumber daya tersebut. Nah, sekarang itu kalau orang membutuhkan pekerjaan, yang mereka khawatirkan bukan apa, bukan pendidikan atau apa, tapi pengalaman kerja. Ini yang perusahaan sekarang cari orang yang berpengalaman. Nah, sama ini pada pelayanan kita itu Pak Ketua kita suka mengistilahkan orang peluk dokter yang dikirim mantri, ya, jadi tidak menguasai pelayanan daerah, belum siap, karena belum tahu pengembalaan itu apa, ya. Oke, terus nah, jadi apa solusinya ya? Kita perlu segera mencari solusi karena ini adalah kebutuhan yang mendesak ya, harus ada jalan keluar. Oke? Sekolah calon gembala ini dari Matius 9 ayat ke-6, saya melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu tanya ya, sekolah pastoral gitu. Oke, teruskan. Landasannya? Tadi landasan firman ya, ini landasan dari organisasi. Keputusan sidang MPL 11 sampai 13 Mei 2016 tentang sekolah calon gembala di BPS yang pelaksanaannya diserahkan kepada MPH BPPS. B. Keputusan sidang MPH MPK BPS tanggal 7 sampai 9 September 2020 tentang pelaksanaan sekolah calon gembala di BPS dalam bentuk kerjasama MPK BPS dengan sekolah pelayanan Palu. C. Keputusan sidang MPL MPK BPS tanggal 14 sampai 16 September 2020 tentang sekolah calon gembala di BPS. 3. Maksud dan tujuan. A. Mempersiapkan para hamba Tuhan menjadi gembala jemaat yang misioner, reformis, dan mandiri. D. Mendidik dan mempersiapkan para hamba Tuhan untuk merintis jemaat dan menggembalakannya. C. Mendidik dan mempersiapkan para hamba Tuhan untuk siap utus kemanapun. Nah, pelaksanaan sekolah calon gembala GBPS adalah kerjasama antara MPG BPS dengan sekolah pelayanan Palu. Jadi bukan milik sekolah pelayanan Palu, tapi milik kita. Jadi kita bekerjasama. Ini itu angkatan pertama itu betul-betul itu ya, sekolah pelayanan Palu. Nah, mendidik dan mempersiapkan hamba Tuhan yang melayani pendidikan kebenaran Altabiah, pemimpin rohani yang rohani. Nah, kegiatan akademis. Nah, persyaratannya sudah bertobat, ya pasti ya. Kedua, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat secara pribadi. Sudah dibaptis air secara selam. Sudah dibaptis Roh Kudus, sehat jasmani, jiwani, dan rohani. Nah, ini yang paling penting ini, bersedia untuk tidak berpacaran dan tidak menikah untuk yang lajang. Kalau yang sudah menikah tidak boleh pacaran kecuali bapak istri di sana, dan tidak menikah selama masa pendidikan. Nah, bagi yang sudah punya calon, mencantumkan di formulir pendaftaran supaya jangan nakal cari yang baru ya, sebagai cadangan. Nah, punya kerinduan dan terpanggil untuk merintis dan menjadi gembala jemaat, bersedia diutus dan ditempatkan di mana saja. Ya, ini sudah menyelesaikan sekolah Alkitab isi teologi. Jadi harus sudah selesai sekolah Alkitab dulu baru bisa ke sekolah calon gembala. Ini kedua, ini usia maksimum kayaknya sudah nggak ada ini. Masih ada ya? Baru kan 35, sekarang sudah nggak ada. Udah nggak bisa. Tak terbatas. Mau dekat mati juga boleh. Ya. 3, menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi beserta lampirannya. Ya, apa lampirannya itu? Kesaksian pertobatan dan pelayanan baru. B, pengalaman pertumbuhan rohani. C, keyakinan akan panggilan Allah untuk merintis jemaat dan mengembalakan. D, fotokopi jasa-jasa yang sudah dilegalisir. E, fotokopi surat baptisan. F, fotokopi KTP. G, pas foto 4x6 2 lembar, 3x4 2 lembar. Surat keterangan dokter berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular jenis apapun.
Saya ini satu itu saya tidak bisa penuhi, saudara. Makanya saya itu hanya lulusan SCS. Saya tidak mau bersekolah di sekolah teologi manapun. Saya sudah dapat penawaran beasiswa di Korea, di Amerika, di Australia, bahkan di Tiramus. Tapi semua saya tolak. Saya terlalu bangga dengan sekolah kita Surabaya. SIS. Jadi jangan iming-imingi saya dengan SDA. Dulu pernah MP mau harus SDA semua. Saya bilang saya keluar kalau saya SDA. Bukan tidak perlu, saya tidak punya satupun ijazah. Ya, ijazah saya sebuah terbakar. Makanya saya pikir Tuhan memang tidak izinkan saya. Kalau tidak, itu tidak akan terbakar. Saya pernah kuliah, saudara. Saya punya pendidikan latar belakang itu manajemen, ekonomi manajemen. Ya, jadi berarti Tuhan yang izinkan. Jadi saya tidak punya semua. Jadi saya tidak punya gelar, punyanya gelar suami. Nah, ini program pendidikannya. Lama pendidikan 1 tahun termasuk praktek lapangan. A. Para murid mengikuti masa orientasi dan mendapat pengarahan tentang visi dan misi sekolah calon gembala GBPS. B. Selama masa orientasi para murid mendapat pelayanan pemulihan. C. Masa ini merupakan masa penyaringan. Jadi dalam masa itu belum tentu mereka diterima, saudara. Begitu ya. Kalau ada yang temui catatan dalam tanda kutip karakter, ya bisa saja dipulangkan. Ya. Nah, selama masa pendidikan para murid tinggal di asrama sebagai keluarga. F. Tenaga pengajar adalah hamba Tuhan yang telah dipakai Tuhan merintis dan menggembalakan jemaat dengan setia serta memiliki berbagai keterampilan yang menunjang pelayanan. G. Pembentukan karakter menjadi yang prioritas selain materi alkitabiah. Materi pendidikannya A. Kehidupan rohani, karakter, mengenal dan memiliki visi Allah, pembentukan kepribadian hamba Tuhan, kegerejaan, the church, manajemen gereja. C. Visi, pribadi, pemerintahan, prinsip jemaat, dan misi holistik. Penggembalaan, kepemimpinan rohani, pengembalaan, konseling, pelayanan anak, pedoman pengembalaan GBPS. Jati diri GBPS, tentang ringkasan sejarah GBPS, keorganisasian GBPS, hadiah GBPS, visi misi GBPS, dan doktrin GBPS. F. Keterampilan penunjang, pertukangan, pertanian, peternakan, aplikasi dasar komputer, Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kemudian ada praktek lapangan, ya. Para murid akan diutus ke berbagai ladang misi GBPS yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk praktek lapangan sekaligus melakukan penelitian. Terakhir adalah karya tulis. Para murid menyerahkan karya tulis pada akhir masa pendidikan. Ini logonya sekolah calon gembala GBPS. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau perlu berfoto bersama sih. Nah, oke. Logo. Saya angkat. Ya, oke. Oke, saudara kalau mau lihat videonya sekolah calon gembala ini bisa lihat di YouTube, ya. Itu ada. Namanya? Ya, sekolah calon gembala GBPS ini kan muncul di YouTube. Kalau mau nonton bisa diputarkan sih. Sebentar. Ya. Kalau masih ada waktunya mungkin mau menonton bisa diputarkan. Kemarin sudah diputarkan. Oh, sudah diputar. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Sudah lupa. Sudah. Ya, nanti lihat di YouTube-nya saja. Ya, ini siapa yang berwajib ini?